Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, nama saya Salma Khairunisa, NIM 64231481. Nama saya Nursifah Pujia dengan NIM 64231426. Nama saya Bagus Fikri Setiawan dengan NIM 64231514. Di sini kami akan menjelaskan tentang budgeting rules yang kita pakai dengan metode 50, 30, dan 20. Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, kami mengikuti seminar pelatihan dan uji profesiensi pasar modal yang dilaksanakan di kampus Universitas Bina Sarjana Informatika Kaliabang yang beralamat di Jalan Raya Kaliabang nomor 8 Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan narasumber Hendra Pamungkas Jovianto dan M. Akbar Pamungkas. Perencanaan keuangan merupakan proses tata pola yang terencana dan teratur dalam menggolongkan dan menganalisis serta tujuan individu dalam rentang waktu singkat atau pendek, menengah, dan panjang dapat tercapai. Pada dasarnya, sebuah perencanaan keuangan seharusnya membantu setiap keluarga dan memudahkan dalam mengatur masuk dan keluar uang dalam keluarga. Perencanaan keuangan sebagai proses di mana satu atau lebih individual berusaha mencapai tujuan keuangan mereka melalui pengembangan rencana keuangan yang komprehensif sehingga menghasilkan rencana keuangan yang jelas dan memudahkan perencanaan keuangan ibaratnya sebuah blueprint yang menunjukkan arah situasi keuangan individu. Berikut merupakan piramida keuangan. Di paling atas ada distribusi keuangan. Distribusi keuangan merupakan pembayaran aset dari suatu dana, rekening, atau sekuritas kepada investor atau penerima manfaat. Distribusi bisa berupa pembayaran saham, uang tunai, atau pembayaran lain dari perusahaan atau reksadana kepada pemegang sahamnya. Distribusi keuangan biasanya diberikan secara langsung kepada penerima, baik secara elektronik atau melalui cek. Salah satu contoh distribusi keuangan yang paling umum adalah distribusi rekening pensiun yang diwajibkan setelah pemegang rekening mencapai usia tertentu. Selanjutnya di urutan kedua ada kenyamanan keuangan. Kenyamanan keuangan merupakan kondisi ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan keuangannya, baik untuk jangka panjang menengah maupun jangka panjang. Seseorang yang nyaman secara keuangan dapat menggunakan penghasilannya untuk berbagai kebutuhan, seperti berlibur, menabung untuk dana anak, ibadah haji atau umroh, membeli rumah, dan menabung untuk dana pensiun. Untuk mencapai kenyamanan keuangan, seseorang dapat membuat rencana keuangan, menentukan tujuan keuangan, menabung, atau berinvestasi. Dan di urutan paling bawah yaitu keamanan keuangan. Keamanan keuangan merupakan kondisi ketika seseorang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi keadaan darurat. Keamanan keuangan juga berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan dengan bijak. Keamanan keuangan dapat memberikan rasa tenang dan kebebasan untuk mengejar impian tanpa terhalang oleh masalah finansial. Metode yang kami pilih yaitu Budgeting Rules 50-30-20. Metode Budgeting Rules 50-30-20 merupakan metode pengelolaan keuangan yang membagi pendapatan menjadi 3 kategori utama. Metode 50-30-20 merupakan cara mengatur keuangan dengan mengalokasikan pemasukan bulanan atau kebutuhan pokok, keinginan, serta tabungan dan investasi. Pertama, 50 untuk kebutuhan hidup yang mencakup biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, dan tagihan rutin lainnya. Pengeluaran ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi setiap bulan. Yang kedua itu 30% untuk keinginan, yaitu pengeluaran untuk hiburan mulai dari yang besar seperti traveling, hangout, sampai yang kecil seperti biaya langganan streaming. Yang terakhir itu 20% untuk tabungan dan investasi yang dialokasikan untuk membangun dana darurat, menabung untuk tujuan jangka panjang, atau berinvestasi untuk masa depan. Metode ini dapat menjadi alternatif untuk perencanaan keuangan yang efektif dan mudah dilakukan oleh siapa saja dengan menggunakan metode budgeting 50-30-20. Kita dapat mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi secara efektif. Dengan begitu kita dapat lebih mudah mempersiapkan rencana masa depan. Selanjutnya, studi kasus dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Ryodra merupakan seorang pegawai BUMN yang memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Ryodra mengelola uang hasil pendapatannya mengikuti budgeting rules dengan
metode 50-30-20 dengan rincian 50% untuk kehidupan pribadi, 30% untuk keinginan, dan 20% tabungan dan investasi. Dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan hidup sebesar 50%. Lyodra mengalokasikan 50% dari pendapatannya, yaitu sebesar 5 juta untuk kebutuhan hidupnya. Karena Lyodra masih tinggal bersama orang tuanya, maka ia tidak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan rumah. Maka pengeluaran ini mencakup: pertama, ada belanja pokok untuk makan per bulan sebesar 3.500.000. Kedua, biaya transportasi menggunakan KRL per bulan sebesar 200.000. Dan yang ketiga, asuransi kesehatan beserta obat-obatan sebesar 700.000. Lalu ada kuota internet per bulan sebesar 400.000. Dan yang terakhir, kebutuhan primer untuk pakaian sebesar 200.000. Yang kedua, ada keinginan sebesar 20%. Lyodra mengalokasikan 20% dari pendapatannya, yaitu sebesar 3 juta rupiah untuk keinginan pribadi Lyodra di luar kebutuhan pokok, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, makan di luar sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, ada langganan streaming film sebesar 250.000. Ketiga, cicilan handphone sebesar 750.000. Dan yang terakhir, ada perawatan pribadi seperti untuk skincare dan make up sebesar 1 juta. Yang ketiga, itu untuk tabungan dan investasi sebesar 20%. Lyodra mengalokasikan 20% dari pendapatannya, yaitu sebesar 2 juta. Yang pertama, untuk tabungan darurat sebesar 1 juta. Dan yang kedua, untuk investasi di reksadana sebesar 1 juta. Lyodra menyisihkan uangnya sebesar 1 juta untuk tabungan pribadi agar dapat menjaga stabilitas keuangannya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain atau mengambil hutang. Lyodra juga menyisihkan uangnya sebesar 1 juta untuk menginvestasikan pendapatannya di reksadana. Investasi dapat meningkatkan nilai aset dan kekayaan, karena uang yang diinvestasikan dapat bertumbuh melalui bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset. Selain itu, investasi juga menjaga agar nilai uang tidak terkikis oleh kenaikan harga dari waktu ke waktu. Dengan return atau imbal hasil yang lebih tinggi, investasi melindungi daya beli kita di masa depan. Lyodra memilih reksadana sebagai alat untuk investasi karena reksadana sangat cocok digunakan untuk para pemula. Selain biaya beban layanannya yang terjangkau, reksadana juga sudah terjamin keamanannya karena layanan tersebut diawasi secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut memberi kenyamanan pada para investor selama menanam modal dan bisa terhindar dari resiko penipuan. Dari paparan di atas, kami sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menerapkan budgeting rules dapat membantu kita mencegah membengkaknya pengeluaran, mencapai tujuan keuangan, meminimalisir resiko keuangan, mobilisasi keuangan, keberlangsungan hidup, serta membantu pengambilan keputusan keuangan. Metode budgeting 50-30-20 dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengelola pendapatan kita. Saat kita membuat anggaran atau budgeting, kita dapat melihat apakah pengeluaran melebihi pendapatan. Inflasi dapat berdampak buruk bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu penting sekali untuk memiliki tabungan dan juga berinvestasi. Reksadana dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Salah satu keuntungan utama reksadana adalah diverifikasi, di mana dana yang terkumpul disebar ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko. Selain itu, reksadana sudah terjamin keamanannya karena layanan tersebut diawasi secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut memberi kenyamanan pada para investor selama menanam modal dan bisa terhindar dari risiko penipuan. Saran kami dalam pembahasan ini yaitu menerapkan metode 50-30-20 dalam mengelola keuangan memang mempermudah karena kita dapat lebih jelas fokus mengatur masing-masing jenis pengeluaran satu persatu. Tetapi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga kita harus mencari tahu terlebih dahulu metode mana yang cocok dengan situasi, kebutuhan, dan gaya hidup masing-masing karena tiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Selanjutnya, ketika ingin mulai berinvestasi di reksadana, pilih sesuai kebutuhan seperti reksadana pasar uang atau resiko yang lebih rendah atau saham risiko tinggi berdasarkan tujuan dan profil risiko. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.